Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video pembelajaran ke-7 di mata kuliah Statistika Matematika 1. Oke, ini adalah masih lanjutan pada saat kita membahas tentang distribusi dari sebuah fungsi peubah acak. Ini adalah metode terakhir yang akan kita bahas. Setelah 2 minggu kemarin, yang kita bahas adalah teknik pertama melalui fungsi distribusi, lalu yang kedua adalah melalui teknik transformasi, dan yang sekarang, yang terakhir, bahasan kita sebelum UTS adalah melalui teknik fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen, ya. Jadi ada 3 cara pada saat kita mau mencari distribusi dari sebuah peubah acak. Kita bisa menentukan satu di antara 3 itu. Hanya saja untuk yang teknik pertama dan teknik kedua, yaitu fungsi distribusi sama teknik transformasi, satu syaratnya adalah dia harus punya fungsi densitas atau fungsi peluang. Ya, untuk di fungsi ini atau di teknik ini dengan memakai fungsi pembangkit momen bisa ada, bisa tidak. Kalau dia nggak ada juga nggak apa-apa, asalkan syaratnya adalah kita tahu fungsi pembangkit momen. Untuk mencari fungsi pembangkit momen suatu fungsi, itu kita sudah bahas ya di pertemuan awal ya, di pertemuan 1 dan 2, fungsi pembangkit momen. Dan di sini juga sudah saya tuliskan ketika kita mau mencari fungsi pembangkit momen dari sebuah distribusi, maka kita akan menghitung dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Ini simbolnya MXT, fungsi pembangkit momen dari distribusi X. Ya. Lalu, di sini saya misalkan saya punya Pi, X1, X2, sampai Xn itu adalah fungsi densitas bersama atau fungsi densitas gabungan dari X1, X2, sampai ke Xn. Lalu saya juga punya Y1, yang mana Y1 adalah fungsi dari X1, X2, Xn yang merupakan adalah fungsi densitasnya. Fungsi densitasnya adalah saya simbolkan dengan G, di sini adalah G1, Y1. Maka, untuk mencari fungsi pembangkit momen dari Y, rumusnya adalah integral, karena ketika dia kontinu, maka kita akan pakai integral. Lalu kalau dia distribusinya atau variabel acak yang sifatnya diskrit, maka kita akan pakai sigma. Ya, itu jangan lupa. Di sini variabelnya Y, sehingga di sini adalah E pangkat TY1 dikali fungsi densitas dari Y-nya. Ya, yang mana Y1 adalah ini, lalu fungsi densitasnya ini. DY1. Ya, jadi secara teoretikal ini masih sama konsepnya ya. Untuk mencari fungsi pembangkit momen berarti kita harus mencari E pangkat TX, kalau dia variabel acaknya X. Kalau Y berarti E pangkat ekspektasi dari E pangkat TY. Dan seterusnya, tergantung dari variabel acak yang mau kita cari apa. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini sebenarnya review saja, bahwa di sini yang pertama adalah fungsi pembangkit momen dari E pangkat TU1, di mana tadi kalau E pangkat TX berarti variabelnya adalah X, berarti kalau di sini E pangkat T bla 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 yang menjadi variabelnya adalah ini ya. Bla blanya. Bla bla blanya. Berarti kalau tadi U1, X1, X2 sampai Xn itu adalah Y1 kalau di sini ya. Ini adalah Y1 dikali Px1, X2 sampai Xn. Atau tadi kalau di sini simbolnya adalah Pi ya, sorry. Pi itu adalah fungsi densitas bersama. Di fungsi densitas bersama dikali dx 1 sampai ke sekian. Dan seterusnya ini akan menghasilkan tentu saja pasti kalau kita pakai teknik transformasi ada Jacobiannya ya. Ada nilai Jacobian dan seterusnya. Lalu ini secara teoretikal kalian bisa baca dari poin 1 sampai ke poin ke-4. Ya.
Saya akan coba jelaskan bagaimana sih fungsi atau bagaimana teknik FPM ini lewat contoh supaya kalian bisa lebih paham. Untuk poin 1-4 silakan dibaca dan difahami ya. Tapi saya akan kasih penjelasan melalui contoh. Oke, di sini ada contoh pertama. Saya punya X1, X2 saling bebas. Ini adalah keyword saling bebas. Lalu dia punya fungsi densitasnya fx-nya x per 6. Artinya adalah ini bisa berlaku untuk x1 dan x2. Oke, lalu pertanyaannya adalah tentukan fungsi densitas dari y. Ini adalah sebuah fungsi baru dari variabel acak yang sudah kita ketahui. Y adalah x1 plus x2. Ya, jadi kebayang kita mau mencari fungsi densitas atau distribusi baru dari sebuah fungsi peubah acak. Tadi kita punya peubah acaknya cuma x1 sama x2. Nah, sekarang kita akan mencari fungsi densitas dari y, di mana y itu adalah jumlah dari x1 plus x2. Oke, karena tadi x1 dan x2 adalah saling bebas, maka kita akan punya fungsi bersama antara x1 dan x2. Fungsi bersamanya adalah x2 ini adalah fungsi densitas dari x1 dikali fungsi densitas dari x2. Kenapa? Karena tadi ini adalah saling bebas. Artinya fungsi densitas bersama dengan perkalian masing-masing fungsi densitasnya. Sehingga saya akan punya fungsi densitas bersamanya adalah x1 per 6 dikali x2 per 6. X1 kali X2 per 3 per 36. Ya, ini adalah fungsi densitas bersamanya. Lalu tadi, kita punya fungsi pembangkit momen E pangkat TX. Ya, E pangkat TX. X di sini bisa untuk X1. Oke, lalu bisa untuk X2. Kalau untuk X1 berarti yang dikalikan di sini adalah fungsi densitas untuk X1. Oke. Lalu yang kedua adalah ini berlaku untuk fungsi densitas X2 yang mana tadi masing-masing nilainya sama, X per 6. Kalau yang buat X1 berarti X1 per 6, kalau yang buat X2 berarti X2 per 6. Ya. Tinggal ganti karena tadi X1 X2 batasnya sama dari 1 sampai 3. Tinggal ganti sehingga ini adalah fungsi pembangkit momen untuk X1, lalu yang bawah adalah fungsi pembangkit momen untuk X2. Sekarang yang ditanyakan adalah saya pengen tahu sebenarnya fungsi densitas dari Y-nya apa ya, di mana Y adalah X1 plus X2. Sehingga di sini variabel acaknya bukan X1 dan X2 lagi, tapi sudah menjadi Y. Ya, berarti ekspektasi E pangkat TY. Yang mana Y-nya saya akan ganti X1 plus X2. Atau kalau saya kali silang, berarti E pangkat TX1 ditambah TX2. E pangkat penjumlahan. Ketika pangkatnya dijumlahkan, berarti saya bisa pisahkan dengan perkalian. Ya, berarti ini saya akan ubah menjadi E pangkat TX1 dikali ekspektasi dari E pangkat TX2. Ini ya. Tadi E pangkat ini adalah fungsi pembangkit momen dari yang ini, fungsi pembangkit momen untuk X1, lalu yang ini fungsi pembangkit momen untuk X2. Tinggal kita kalikan, dapatlah hasilnya ini. Ya, itu adalah fungsi pembangkit momen. Tadi kita tahu bahwa fungsi pembangkit momen adalah E pangkat T variabelnya dikali fungsi densitasnya. Berarti yang ini saya akan ubah bentukannya menjadi E pangkat bla 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 dikali fungsi densitasnya. Atau bentukannya bisa saya ganti menjadi yang ini. Sigma
ketika Y-nya sekarang menjadi Y, bukan X. Y-nya bergerak dari 2 sampai 6, E pangkat YT dikali fungsi densitasnya, di mana fungsi densitasnya adalah GY, yang mana GY nilainya seperti yang di tabel. Dari mana kita tahu bahwa dia fungsi densitas? Ingat, salah satu syarat fungsi densitas adalah ketika kita jumlahkan, kalau dia diskrit, atau ketika kita integralkan, ketika dia kontinu terhadap batas-batas X-nya, maka jumlah peluangnya harus sama dengan 1. Oke, sekarang kita cek. Kalau misalkan tadi Y-nya bergerak dari 2 sampai 6. Y-nya bergerak dari 2 sampai 6. Ya. Karena tadi ini ya, E pangkat 2T, lalu E pangkat 3T, E pangkat 4T, dan seterusnya. Kita perhatikan polanya. Oh, ternyata kalau saya misalkan T kali sesuatu, yang mana sesuatunya itu adalah sebuah variabel acaknya, maka variabel acaknya itu adalah bergerak. Itu dia yang bergeraknya, dari 2 sampai 6. Lalu fungsi densitasnya tinggal kita sesuaikan, berarti itu yang menjadi konstanta yang tadi di depan. 1/6, 4/36, 10/36, dan seterusnya. Sehingga saya punya fungsi densitas bersamanya adalah yang di tabel. Ya, ini kalau dia tidak membentuk sebuah distribusi apapun ya, kita cuma mau cari tahu fungsi densitasnya apa. Kita perhatikan contoh yang kedua, ini mungkin akan lebih kebayang. Misalkan saya punya sebuah variabel acak X, di mana X berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variasinya sigma kuadrat. Lalu yang saya mau cari tahu adalah distribusi dari Y, di mana Y adalah X min mu per sigma dikuadratkan. Kalau sekarang dikuadratkan ya. Kalau di contoh kemarin dan minggu lalu, Y sama dengan X min mu per sigma. Nggak ada kuadratnya, di mana dia berdistribusi normal baku dengan rata-rata 0, variasinya 1. Sekarang kita pengen tahu, kalau misalkan dikuadratin, apakah tetap normal atau enggak ya? Nah, kita bisa buktikan pakai teknik fungsi pembangkit momen. Oke, tadi sama caranya berarti kita tuliskan dulu rumusan fungsi pembangkit momennya. Karena ini akan kita cari adalah Y, maka MYT. Ya, MYT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TY, bukan TX. Karena yang mau kita cari adalah Y. Berarti E pangkat TY. Oke, ini E pangkat TY sama dengan integral, ya, atau sigma kalau dia diskrit nanti. Kalau di sini berarti integral eksponen dari, atau E pangkat T bla 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 dikali fungsi densitasnya. Ya, berarti ini adalah saya sudah ganti Y-nya dengan ini. E pangkat TY, ini menjadi Y-nya, kali fungsi densitas dari distribusi normal yang tadi ya. 1 per sigma akar 2V E pangkat min setengah X min mu per sigma dikuadratkan. Oke. Dari sini, yang konstanta yang mana? Yang konstanta adalah yang dia tidak mengandung T dan X ya. Berarti 1 per sigma akar 2V ini akan saya kedepankan, saya akan pisahkan. Di sini E pangkat, di sini E pangkat, berarti saya bisa gabungkan. Ya, saya gabungkan menjadi ini. E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat dikali 1 min 2T. Silahkan kalian jabarkan kenapa pada saat saya gabungkan atau saya jumlahkan, hasilnya bisa sampai ke bentuk yang itu. Ya. Lalu saya kasih pemisalan di sini. Saya misalkan yang Z-nya adalah X min mu per sigma kali akar 1 min 2T. Ini saya misalkan. Lalu, karena tadi di sini ada dx, lalu saya akan misalkan menjadi Z, sehingga saya harus turunkan masing-masing ya. Ruas kiri saya turunkan terhadap Z, ruas kanan saya turunkan terhadap X. Berarti ini adalah dz. Yang ruas kanan selain X berarti dia sebagai konstanta. Oke.
berarti turunannya adalah 1 per sigma kali akar 1 min 2T dx. Oke, berarti dx-nya adalah dx-nya berarti dz per ini ya. Berarti dx sama dengan dz per 1 per sigma akar 1 min 2T. Atau saya bisa ubah menjadi sigma kali 1 min 2T pangkat min setengah dz. Oke, sehingga bentuk ini akan saya ganti. Bentuk yang ini, oke, itu akan saya ganti menjadi nilai dx-nya. Tadi adalah ending-nya adalah dx, atau oke, yang ini. Bentuk ini akan saya ganti menjadi 1 per sigma akar 2V tetap. Ini menjadi X min mu per sigma kali akar 1 min 2T. Ini menjadi min setengah Z kuadrat, betul? Kalau ini saya kuadratkan, hasilnya akan menjadi ini. Oke, kali dx-nya tadi adalah ini ya, atau langsung ke sini. Min setengah Z kuadrat ini tadi adalah dx. Oke, ada yang bisa dicoret? Tentunya ada. Ini saya coret. Lalu ada lagi yang tidak mengandung variabel, itu menjadi konstanta. Berarti di sini adalah variabel acaknya Z. Berarti yang T itu kita anggap sebagai konstanta. Berarti bisa kita kedepanin. 1 min 2T pangkat min setengah dikali integral bla bla bla. Nah, kita perhatikan integral 1 per akar 2V pangkat min setengah Z kuadrat dz ini adalah fungsi densitas. Fungsi densitas dari siapa? Dari distribusi normal baku ketika rata-ratanya 0, variansinya 1. Integral dari fungsi densitas, integral dari batas-batasnya terhadap fungsi densitas, tadi saya bilang bahwa dia selalu bernilai 1. Berarti ini nilainya adalah 1. 1 min 2T pangkat min setengah dikali 1, ya dia sendiri. 1 min 2T pangkat min setengah. Nah, sekarang kita tahu distribusi apa sih yang punya fungsi pembangkit momennya bentuknya adalah ini. 1 min 2T pangkat min setengah. Kalian lihat yang di tugas pertama atau kedua ya, yang saya minta kalian bikin satu resume distribusi-distribusi yang kalian tempel di kamar kalian. Silakan kalian cek distribusi apa yang punya fungsi densitas bentukannya seperti itu. Oke. Ternyata setelah dicek, percayalah bahwa dia distribusi C kuadrat dengan derajat bebasnya adalah 1. Ya. Jadi lembar kertas atau resume yang kalian tempel bukan sebagai pajangan saja ya, itu membantu kalian dalam proses belajar. Salah satunya seperti ini. Oke, sehingga Y di sini berdistribusi apa? C kuadrat dan dengan derajat bebas 1. Kenapa? Karena dia punya fungsi pembangkit momen bentukannya 1 min 2T pangkat min setengah. Gitu ya. Ini mungkin lebih singkat ya dibanding dengan dua metode yang sebelumnya. Lalu di sini saya juga beri kalian pemahaman lain mengenai perluasan distribusi dari fungsi peubah acak pakai metode fungsi pembangkit momen. Silakan kalian pelajari secara mandiri kenapa sih bisa hasilnya misalkan yang di dalil pertama ketika saya punya distribusi normal dengan rata-rata mu dan variansinya sigma kuadrat, lalu saya punya fungsi peubah acaknya
Y-nya adalah K1 kali X1 tambah K2 kali X2 tambah bla 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 sampai ke Kn di Xn, maka nanti distribusi Y-nya akan distribusi normal lagi. Bedanya apa? Bedanya di rata-rata sama variansnya. Ya. Pembuktiannya sudah saya berikan juga, silakan kalian pahami. Lalu yang fungsi kedua, ketika saya punya X1, X2, dan seterusnya, dia berdistribusi C kuadrat dengan masing-masing punya derajat bebas, maka ketika saya punya fungsi baru yaitu Y, di mana Y adalah penjumlahan X, dia juga akan berdistribusi C kuadrat, tapi derajat bebasnya adalah penjumlahan dari derajat bebas yang tadi. Ya, pembuktiannya juga sudah ada. Lalu yang ketiga, yang terakhir, nah ini. Ketika X-nya distribusi normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, saya punya sekarang variabel acak baru yaitu Z, di mana Z adalah sigma dari X min mu per sigma dikuadratkan. Jadi kalau di awal, saya punya X distribusi normal, ya, saya punya X distribusinya normal, rata-ratanya mu, variasinya sigma kuadrat, lalu di awal juga saya sudah buktikan bahwa saya punya Y, di mana Y adalah X min mu per sigma. Dia akan membentuk distribusi normal baku dengan rata-rata 0, variasinya 1. Lalu yang barusan yang kita buktikan, Y sama dengan saya kuadratin. X min mu per sigma dikuadratkan. Dia ternyata distribusinya adalah C kuadrat, derajat bebasnya 1. Lalu yang dalil ketiga ini adalah nggak cuma dikuadratin, tapi saya jumlahkan depannya. X min mu per sigma dikuadratkan. Ternyata dia akan mengikuti distribusi C kuadrat juga, yang beda adalah variabel derajat bebasnya. Dia akan berderajat bebasnya. Pembuktiannya ada di bawah. Ya. Jadi silahkan kalian pelajari. Nanti seperti biasa, kalau ada yang tidak difahami, kita akan diskusikan di forum atau kita akan diskusi lewat Zoom ya jika memungkinkan. Sekian video pembelajaran di pertemuan ke-7. Semoga bisa difahami. Ternyata ini adalah materi terakhir sebelum kita UTS ya, sehingga materi UTS adalah dari pertemuan 1 sampai hari ini atau sampai pertemuan ke-7. Silakan dipelajari lagi semua materi yang sudah saya berikan. Minggu depan kita akan UTS. Sekian video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.